Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Ardian selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara 2, dan yang saya bangga muliakan teman-teman seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya sehingga kita masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju. Menurut Bapak Nadiem Anwar Makarim, kemerdekaan belajar atau berpikir harus didahului para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa dan siswi. Bapak Nadiem juga menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa adanya proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada proses pembelajaran yang terjadi. Pada tahun yang akan datang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman jika murid dapat berdiskusi lebih dengan guru. Murid tidak hanya mendengar penjelasan dari guru saja, tetapi murid juga bisa membentuk karakter yang berani mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, dan berkompetensi. Menurut beberapa survei, hanya merisaukan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya anak sudah memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidangnya masing-masing. Kecerdasan dan bakat yang dimiliki anak nantinya akan membentuk para pelajar yang siap bekerja dan berkompeten, berbudi luhur di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ada 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, ujian nasional. Ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan menalar yang menggunakan bahasa, kemampuan menalar menggunakan matematika, dan kemampuan pendidikan karakter. Yang kedua, ujian sekolah berbasis nasional. Ujian sekolah berbasis nasional akan diubah, ujian akan diselenggarakan di sekolah. Ujian yang dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis, atau penilaian lainnya seperti portofolio, karya tulis, dan penugasan. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Bapak Nadiem Anwar Makarim, RPP dibuat 1 halaman saja. Seorang guru dapat bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan, pembelajaran, dan asesmen. Dan yang keempat, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi tetap digunakan dalam penerimaan peserta didik baru untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi penerimaan peserta didik baru, jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur pindahan maksimal 5%, sedangkan untuk jalur prestasi 0-30% dan lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Proses belajar yang kita alami bernuansa di dalam kelas maupun di luar kelas sama-sama membentuk karakter peserta didik menjadi berani, mandiri, sopan, dan beradab. Kita juga perlu membentuk pola pikiran kita
agar pada saat proses pembelajaran berlangsung, kita bisa berpikir lebih jauh lagi tentang apa yang sedang kita belajar. Nah, belajar merupakan suatu perubahan yang relatif permanen dalam membentuk perilaku atau potensi seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Semua orang pasti mempunyai cita-cita. Nah, untuk mencapai suatu cita-cita, kita perlu belajar, dan terus belajar, agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.